umum ya, materi umum. Nggak perlu saya jelaskan karena Bapak Ibu sudah tahu. Nah, sekarang peran dosen di era AI ini, kadang kita ini, mohon maaf, mahasiswa kita sudah canggih, sudah tahu bagaimana menggunakan AI, tapi kalau dosennya menolak AI, ya dalam kita memberikan sebuah pembelajaran, ya pasti ya dalam hati mahasiswa juga akan, kalau berani ya menertawakan dosen. Nah, ini yang perlu mungkin nanti ada kebijakan diskusi, ada perubahan dalam arah pembelajaran, ya, arah pembelajaran di institusi. Sekarang kami semester ini baru mencoba ujian itu kita minimalkan kertas. Dan ujiannya juga tidak hanya tugas-tugas juga harus kita ubah. Kalau kita misalnya kertas gitu, atau dengan model-model yang lama itu difoto, dikirim ke ChatGPT, ChatGPT sudah jawab. Itu kan ya. Jadi kita itu sudah berupaya nggak buat soal begini, mungkin buat soalnya 2 hari 2 malam gitu. Oleh mahasiswa cuma difoto, dikirim ke ChatGPT, dan dijawab sendiri. Nah, ini saya kira dengan perkembangan ini, kalau dengan model yang lama kurang bisa mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa. Nah, jadi peran dosen kalau yang lama itu yang memastikan akurasi, validitas konten dan kepatuhan terhadap etika akademik, dan untuk dosen sekarang yang dosen dengan keahlian AI itu kalau tidak memiliki adjustment, tidak paham konteks lokal utuh, ya risikonya nanti halusinasi. Kayak Bapak Ibu mungkin yang sering kali menggunakan ChatGPT gitu ya. Kalau ChatGPT itu, kalau jenengan memperhatikan broadcast dari komputer baru saja, yang mana bagaimana bahayanya, bahwa kita kehidupan kita itu diintai benar dengan program itu. Kita pakai baju apa, jadi kan kamera itu jangan melihat kita. Makanya ada ahli, kalau apa-apa ya jangan kamera HP dan sebagainya itu kalau bisa pokoknya di kamar, atau mungkin yang sering di kamar mandi karena menunggu lama gitu ya. Kadang ya main HP, kadang malah ChatGPT itu akan terdeteksi dengan ChatGPT. Jadi ya kemajuan teknologi itu ada dampak-dampak yang coba nanti browsing di YouTube broadcastnya dari komputer dengan Aiman Jackson, itu kupas sedikit ya. Nah, jadi AI itu bukan untuk mengganti kita selaku dosen loh. Jadi jangan khawatir, AI itu bukan menggantikan kita selaku dosen, walaupun mungkin itu kita juga harus mengubah pola dalam pembelajaran. Nah, pada hari ini, jadi itu membantu mempercepat proses. Nah, kita selaku dosen itu sebagai pilot yang mempunyai arah kita, ya, yang mempunyai arah. Nah, kalau AI itu hanya sebagai co-pilot yang manut dengan kita, jangan kita yang manut dengan AI. Kesalahan yang sering dilakukan adalah kadang kita malah karena merasa dipermudah dengan memandang ChatGPT atau Gemini itu, kita meminta ya, data-data referensi itu di ChatGPT. Contoh kemarin membuat proposal penelitian pengabdian, ya. Kita tinggal ngomong, saya carikan saya referensi tentang keperawatan jiwa, berikan jurnal-jurnalnya.
Itu harus hati-hati loh masyarakat. Itu nggak pas. Proses begitu nggak pas. Langkah yang dilakukan itu tidak. Karena apa? Kalau tidak perintah kita atau yang biasa di dalam AI itu adalah prompt, itu kalau tidak spesifik, ya, tidak kalau meluas itu jawabannya ya halusinasi. Namanya kalau dalam AI itu adalah namanya halusinasi efek. Jadi yang dijawab oleh ChatGPT, tapi perlu kita validasi jawaban dari ChatGPT. Kadang itu yang diberikan sumber-sumbernya ngawur. Nah, kadang saya pernah tanya Pak, teman-teman, kalau pakai ChatGPT itu apakah referensinya bisa dipertanggungjawabkan? Ya, kita harus validasi. Makanya peran kita kontrol selalu bisa. Jangan manut saja dengan namanya maka Bapak Ibu, dalam penggunaan AI kita harus tahu bagaimana cara menggunakan AI itu dengan baik, benar. Kalau di akademik ya, artinya kita harus integritas akademik itu ya perlu kita pegang teguh. Ini nanti mungkin 2 hari depan, 2 hari ini, hari ini dan besok kita akan sedikit berdialog, guyon bareng saja lah. Nanti kamu nggak pas guyon bareng, tapi guyonnya ya ada temanya yaitu terkait dengan integrasi AI dalam Dharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, pengabdian. Selanjutnya, Bapak Ibu, ya, ini sebenarnya tugas-tugas biasa kita, pengajaran, mempersiapkan, mendesain, bagaimana menyusun pengajar. Tugas-tugas kita itu dosen itu sebenarnya secara administrasi itu banyak banget. Makanya kalau ada dosen yang jarang meneliti itu ya sebenarnya ya banyak temannya, bukan hanya kita saja. Karena apa? Tugas kita fokusnya ke administrasi terus. Ya. Sampai kesehatan ada prakteknya. Baik ke PKMB, malam-malam terus bimbing dan sebagainya. Kapan mau telitinya? Itu yang membuat dosen tidak maju. Nah, apalagi mau ngajar suruh membuat essay untuk Juli, ayo besok semester genap ini mengajar mata kuliah ini jawab dosen nggak pegang mata kuliah buat RPS-nya dulu. Malahan dulu. Artinya itu kan kita kadang makanya dengan keberanian ini sangat membantu. Sangat membantu. Kita membuat buku, dan saya itu sangat respect dengan Pak Deden, aktif dia. Selaku direktur yang dengan tugas yang luar biasa, aktif menulis buku dan sebagainya itu sangat luar biasa. Nah ini